kalau ada laki-laki yang mau menikah, maka pertama kali yang dilihat atau pertama kali yang dicari itu adalah kecantikannya. Kalau ternyata sudah mendapatkan wanita yang cantik, maka tanyakan bagaimana agamanya. Kalau agamanya bagus, maka lanjutkan pernikahan itu. Tapi kalau agamanya nggak bagus, maka dia bisa meninggalkannya dengan alasan agama yang tidak bagus. Tapi jangan dibalik. Jangan cari dulu agamanya, baru kemudian ditanyakan tentang kecantikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan video kita kali ini saya akan membahas tentang bagaimana idealnya seorang laki-laki itu memilih jodohnya gitu. Jadi ini tentang pernikahan ya. Jadi ada laki-laki yang sudah siap menikah, bagaimana seharusnya dan idealnya dia mencari jodoh. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, tungkahul mar'ah li arba, lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, fadfar bidzatid-din taribat yadak. Jadi seorang wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Pertama karena lima liha, karena hartanya. Yang kedua wali hasabiha, karena alasan nasabnya atau keluarganya. Wali jamaliha, karena alasan kecantikannya. Kemudian yang terakhir fadfar bidzatid-din taribat yadak. Kemudian pilihlah seorang wanita yang memiliki agama yang bagus, maka dia akan mencukupi bagimu. Jadi teman-teman sekalian, jadi 4 kriteria itu merupakan kriteria seorang yang mencari jodoh gitu. Jadi yang dicari itu ya perempuan, dia memiliki harta yang banyak. Kemudian karena kecantikannya, kemudian karena keluarganya. Tapi 3 ini hanya sebagai faktor penopang saja, bukan sebagai faktor utama seorang laki-laki memilih wanita yang akan dinikahinya. Namun yang menjadi titik utama sebenarnya adalah ketika wanita itu memiliki agama yang cukup dan agama yang baik serta akhlak mulia gitu. Itu maksud dari kalimat agama tadi itu. Namun ada juga satu pesan yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad bin Hambal kepada laki-laki yang ingin menikah. Beliau mengatakan gini kurang lebihnya, kalau ada laki-laki yang mau menikah, maka pertama kali yang dilihat atau pertama kali yang dicari itu adalah kecantikannya. Kalau ternyata sudah mendapatkan wanita yang cantik, maka tanyakan bagaimana agamanya. Kalau agamanya bagus, maka lanjutkan pernikahan itu. Tapi kalau agamanya nggak bagus, maka dia bisa meninggalkannya dengan alasan agama yang tidak bagus. Tapi jangan dibalik. Jangan cari dulu agamanya, baru kemudian ditanyakan tentang kecantikannya. Contohnya gini, ada laki-laki yang minta tanya kepada saya, Ustaz tolong carikan saya jodoh gitu. Bagaimana kriterianya? Yang penting agamanya bagus, dia mungkin santriwati atau mungkin dia penghafal Al-Quran, mamanya gitu. Kemudian saya dapat nih perempuan atau wanita yang sesuai dengan kriteria tadi itu. Ketika sudah saya dapatkan, saya ajukan ini, orangnya seperti ini, lihat wajahnya. Ternyata wajahnya nggak cantik gitu. Maka kemudian laki-laki ini jadi mikir, waduh, dia memang hafidhoh sih, memang dia hafal Quran sih gitu. Tapi ternyata kalau nggak cantik, nah terus gimana? Dia menolak gitu. Maka cara itulah yang nggak bagus gitu. Maka kalau mau nyari jodoh, cari dulu kecantikannya, baru kemudian ditanya tentang agamanya. Jangan kebalikan, jangan cari dulu agamanya, baru kemudian ditanya bagaimana kecantikannya. Karena kalau yang pertama tadi berarti kita melanjutkan atau menolak wanita atau tidak melanjutkan pernikahan dengan wanita yang cantik tadi karena alasan agama. Kalau yang kedua, kita sudah dapat wanita baik-baik, kita dapat wanita yang agamanya bagus, akhlaknya mulia, tapi ternyata kita tidak jadi melanjutkan gara-gara dia nggak cantik. Nah ini kebalik, makanya kalau mau mencari jodoh, cari dulu dia yang cantik, baru kemudian kita tanya bagaimana tentang agamanya. Kalau dia bagus, maka kita lanjutkan. Kalau tidak bagus, maka berhenti sampai situ, karena kita khawatir dengan keluarga yang akan kita miliki dengan wanita yang kita nikahi nanti itu. Demikian, aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.